Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Irsyad Adi Hastama, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menerangkan materi dalam mata kuliah Politik Undang-Undangan, yaitu berjudul Sumber Hukum dan Norma Hukum. Pemahaman terhadap sumber-sumber hukum sangat beragam, baik di kalangan warga maupun para ahli pada bidang hukum itu, yang mendapat bahwa sumber hukum berasal dari penguasa, sedangkan yang lainnya menyatakan sumber hukum itu berasal dari masyarakat dan lain sebagainya, seperti pada zaman anak nenek moyang dahulu, pada zaman kerajaan-kerajaan dahulu, seperti itu. Untuk itu saya ingin menyampaikan persepsi saya tentang dari mana hukum itu asalnya. Jadi secara singkat itu, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menunjukkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelakunya. Selain itu, sumber hukum mengandung arti yang asalnya hukum dan tempat. Ada pula macam-macam sumber hukum, di antara lain undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, doktrin, dan resolusi, yang merupakan sumber hukum formil atau disebut sebagai sumber hukum yang dilihat dari segi bentuknya. Sebaliknya, sumber hukum material itu merupakan sumber hukum yang dilihat dari segi sikap. Misalnya KUHP yang mengatur tentang tindak pidana umum, kejahatan dan pelanggaran. KUHP Perdata yang mengatur segala masalah orang, berupa barang, perikatan, perjanjian, pembuktian, kekadaluarsaan, pemalsuan, yang sebagai subjek hukum. Sedangkan sumber hukum itu harus tertib, ya, seperti hukum di Indonesia, antara lain Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Dekret 5 Juli 1959, Undang-Undang Proklamasi, dan Super Semar. Jadi proses globalisasi di zaman ini merupakan hal yang lainnya yang perlu kita amati kaitannya dengan ilmu hukum. Misalnya, kelahiran hukum modern berkaitan sangat erat dengan fenomena seperti munculnya negara modern. Tapi sekarang dunia mengalami perubahan mendasar, di mana eksistensi dari negara modern itu begitu teguh pada abad 18, ya, mungkin menjadi semakin mencair. Eropa dahulu itu mengalami perkembangan yang paling ekstrim dengan menjadi satu persatuan negara-negara. Di bagian lain dari dunia terjadi perubahan
yang tidak kalah pentingnya, yaitu melalui proses penataan regional yang melahirkan ASEAN dan lain-lain. Jelas keadaan itu sangat berpengaruh terhadap faktor kedaulatan yang merupakan unsur penting dalam hukum. Salah satu aspek dalam kehidupan hukum itu adalah kepastian, yang artinya hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang. Dalam masyarakat, salah satu hal yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum itu berasal. Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga yang semakin formal. Dalam konteks perkembangan yang demikian itu, pertanyaan mengenai sumber yang manakah yang kita anggap sah itu akan menjadi hal yang penting. Jadi sumber hukum dalam pengertiannya adalah asal hukum, ya, yaitu berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. Artinya keputusan itu haruslah dari penguasa yang berwenang untuk itu. Jadi sumber hukum dalam arti sebagainya asal hukum membawa kepada suatu penyelidikan tentang wewenang untuk menyelidiki apakah suatu keputusan berasal dari penguasa yang berwenang atau tidak. Keputusan yang berasal dari penguasa yang berwenang itu dapat berupa peraturan, dapat pula juga berupa ketetapan. Sumber hukum dalam pengertiannya sebagai tempat, sebagai tameng untuk dikemukakannya peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Sumber hukum dalam pengertian ini membawa hukum dalam penyelidikan tentang macam-macam jenis-jenis dan bentuk-bentuk dari peraturan dan ketetapan. Selain itu, pengertian hukum itu dalam pengertiannya sebagai hal-hal yang atau seyoganya mempengaruhi kepada penguasa dalam menentukan hukum. Misalnya keyakinan akan hukum